Terima kasih Apoteker Linda. Yang saya hormati para tamu undangan, kemudian pengurus PDIAI, para narasumber, para sejawat apoteker, peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Sinau online series yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Kota Yogyakarta. Izin saya share. Materi yang saya akan sampaikan pada hari ini adalah pengawasan obat yang diedarkan secara daring. Outline-nya yang pertama adalah latar belakang, kemudian kedua risiko peredaran obat secara daring, yang ketiga pengawasan peredaran obat secara daring oleh Badan POM, yang keempat isu peraturan terkait obat, yang kelima penutup. Latar belakang. Jadi di era industri 4.0 yang diikuti pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang sulit dibendung, sehingga perlu diikuti regulasi untuk memberi kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari risiko yang dapat muncul terkait perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Badan POM menunjukkan bahwa praktek penjualan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan ilegal melalui internet semakin marak. Untuk itu, penertiban peredaran obat dan makanan ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus intensifikasi pengawasan Badan POM. Hal ini sejalan dengan upaya International Criminal Police Organization atau ICPO dan Interpol dalam memberantas peredaran produk ilegal, yaitu obat tradisional, kosmetik, dan pangan, termasuk palsu yang dipasarkan secara online melalui operasi Pangea dan operasi Opson. Operasi Pangea ini fokus kepada penjualan online obat, suplemen, dan kosmetik. WHO menaksir bahwa sejumlah besar obat yang dijual melalui internet merupakan produk palsu. Produk yang dijual secara online tidak terjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutunya karena tidak dapat dipastikan apakah produk diproduksi oleh produsen yang resmi atau tidak. Karena sumber yang tidak jelas, maka produk tersebut dipastikan beredar tanpa melalui proses regulasi yang benar
dan diduga menggunakan bahan baku yang tidak berkualitas. Keadaan tersebut menyebabkan risiko kesehatan yang dapat memicu resistensi obat, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Menurut Interpol, peningkatan prevalensi peredaran obat dan ilegal secara online ini dipicu oleh murahnya harga dan mudahnya transaksi. Walaupun sangat sulit untuk menghitung seberapa besar masalah peredaran produk ini, Interpol menaksir bahwa di beberapa wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, produk ilegal termasuk palsu di pasaran dapat mencapai angka 30%. Selain itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat amanah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengawasan atas penyelenggaraan sistem elektronik dalam sektor tersebut tertentu wajib dibuat oleh kementerian atau lembaga terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri Kominfo. Badan POM sebagai LPNK yang membidangi sektor obat dan makanan memandang perlu untuk menyusun peraturan mengenai pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilaksanakan secara daring atau online. Jadi dasar dari regulasi kebijakan yang digunakan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 tentang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 36 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PP Nomor 47 2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perpres 82 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Perpres Nomor 18 2020 tentang RPJMN, kemudian Permenkes Nomor 20 2019 penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar Fasienkes, Peraturan KKI Nomor 74 2020 tentang kewenangan klinis dan praktek kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, dan Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 terkait pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Untuk definisi telemedicine ini hanya saya sampaikan secara sekilas, mungkin nanti akan diterangkan oleh yang lebih paham. Jadi pelayanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi dan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ini ada di surat edaran Menkes yang dikeluarkan pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2019 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 mengatakan bahwa telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu
individu dan masyarakat. Yang kedua adalah risiko peredaran obat secara daring. Di samping memiliki benefit atau kelebihan di dalam transaksi elektronik termasuk untuk peredaran obat-obatan seperti diantaranya kemudahan akses, kenyamanan, dan dalam berbelanja, kemudian cepat dan praktis, juga diikuti dengan kemudahan-kemudahan di sisi penjual, diantaranya kemudahan dalam pembuatan website, kemudahan dalam pembuatan akun baik di marketplace maupun di sosial media, kemudian tidak perlu identitas asli, tidak perlu bertatap muka langsung dengan pembeli. Hal tersebut menimbulkan risiko-risiko yang dapat dialami masyarakat selaku konsumen, di antaranya tidak terjaminnya mutu, khasiat, dan keamanan obat, karena bisa misalnya dengan beredarnya obat palsu dan atau tanpa izin edar, obat kadaluarsa, obat kemasan rusak, atau yang disimpan secara tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan informasi yang lengkap mengenai obat yang dibeli, tidak seperti halnya jika membeli langsung ke apotek. Yang ketiga, risiko terhadap informasi yang tidak objektif dan cenderung menyesatkan, serta dapat berujung pada penyalahgunaan obat untuk jenis-jenis obat tertentu seperti narkotika, psikotropika, obat, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu, maka diperlukan perangkat regulasi untuk menertibkan kegiatan peredaran obat secara daring tersebut. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Badan POM, jadi pada tahun 2019, berdasarkan data pengawasan secara daring tahun 2019, didapatkan komoditi obat menempati urutan pertama dalam jumlah URL website yang direkomendasikan untuk dilakukan pemblokiran, yaitu sebesar 81% dibanding komoditi lain seperti kosmetika yang hanya 7%, pangan olahan 5%, obat tradisional 4%, dan suplemen kesehatan 3%. Total URL atau website yang dilakukan rekomendasi pemblokiran di tahun 2019 adalah sebanyak 24.573 URL. Berdasarkan nama marketplace terhadap jumlah kasus yang ditemukan, berikut ini adalah urutannya, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Elevania, Bibli, dan Lazada. Sedangkan untuk jenis obat yang banyak ditemukan adalah narkotika, antibiotika, anestesi, OOT, dan obat disfungsi ereksi. Ini memang sangat mengkhawatirkan ya, karena narkotika pun sudah masuk dalam penjualan online. Jadi di tahun 2020 sampai dengan 3 Juni data yang ada pada kami, jumlah URL yang direkomendasikan di takedown adalah sudah sebanyak 21.109 URL dengan jenis obat yang terbanyak dan 5 golongan obat yang paling
banyak ditemukan adalah obat gangguan kecemasan, obat pereda nyeri, antibiotika, obat hipertensi, obat penggugur kandungan atau misoprostol. Badan POM telah membuat 93 keyword tertentu sebagai negatif blacklist agar pelaku usaha e-commerce dapat melakukan penyaringan secara mandiri. Berikut ini adalah contoh-contoh yang kita temukan secara daring. Itu ada vitamin Hex Table PR Pot. Kemudian ini adalah obat-obat tertentu. Ada macam-macam yang kita temukan. Kemudian ini adalah temuan prekursor farmasi yang sebenarnya ini tidak boleh dijual belikan secara daring. Kemudian ini obat disfungsi ereksi. Selanjutnya temuan injeksi yang diedarkan juga secara daring. Ini adalah vaksin yang dijual secara daring. Ada vaksin Avicenna, vaksin influenza, vaksin campak. Kemudian ada implan, kemudian ada obat golongan psikotropik, alprazolam, kemudian ada golongan narkotik. Kemudian ini obat penggugur kandungan, obat yang banyak dicari yang mengandung obat misoprostol. Kemudian terkait dengan isi peraturan Badan POM yang saya sampaikan di sini adalah terkait obat. Jadi di peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring itu isinya menyangkut semua produk yang beredar di pasaran termasuk obat. Yang akan saya sampaikan di sini adalah khususnya obat. Jadi ruang lingkup pengaturan itu terdapat di dalam bab 2 pasal 4 ayat 3, industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang, apotek, sebagaimana wajib menjamin obat yang diedarkan secara daring memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian peredarannya meliputi peredaran business to business, B2B, dan penyerahan business to consumer atau B2C. Untuk penyelenggara peredaran daring di pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1, dalam hal peredaran dilaksanakan secara daring, maka industri farmasi, pedagang besar farmasi, cabang, dan apotek harus menggunakan sistem elektronik. Di pasal 6, untuk penyerahan obat secara daring yang dilakukan oleh apotek dapat menggunakan sistem elektronik yang dimiliki oleh apotek dan atau yang disediakan oleh PSEF. Sedangkan untuk komoditi di pasal 2 ayat 1, obat dan makanan yang
dalam peraturan Badan POM ini meliputi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Kemudian di pasal 7 disebutkan bahwa peredaran obat secara daring hanya dapat dilakukan untuk obat yang termasuk dalam golongan obat bebas terbatas, dan obat keras. Apotek dan PSEF sebagai penyelenggara peredaran daring ini sesuai dengan Permenkes nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan berizin berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. PSEF sesuai Permenkes tersebut adalah merupakan badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Saat ini Kementerian Kesehatan dalam proses penyusunan Permenkes yang mengatur lebih detail terkait pelayanan tersebut. Kemudian persyaratan untuk memperoleh pendaftaran PSEF terdiri dari surat tanda registrasi apoteker, surat izin praktik apoteker, dokumen proses bisnis aplikasi e-farmasi, perangkat untuk akses data, ketersediaan produk disertai petunjuk manualnya, data industri farmasi, PBF dan atau apotek yang bekerja sama, yang ini izinnya ada di Kementerian Kesehatan. Kalau untuk apotek, persyaratannya surat tanda registrasi apoteker atau STRA, surat izin praktek apoteker, denah bangunan, daftar sarana dan prasarana, berita acara pemeriksaan. Ini izinnya di pemerintah daerah, wilayah, daerah, kabupaten, atau kota. Berikut adalah daftar obat-obat yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan secara daring, diantaranya obat keras yang termasuk dalam obat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, obat yang mengandung prekursor farmasi. Yang ketiga, obat untuk disfungsi ereksi. Kemudian yang keempat, sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri. Yang kelima, sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan. Yang keenam, obat-obat golongan narkotika dan psikotropika. Di mana tadi seperti yang diketahui di pengawasan Badan POM, obat-obat ini juga ditemukan dalam media online. Ini di sistem elektronik yang digunakan, ini khusus untuk industri farmasi, dan BPF hanya dapat menggunakan sistem elektronik yang dimiliki industri farmasi dan BPF yang bersangkutan. BPF cabang menggunakan sistem elektronik yang dimiliki BPF pusatnya. Tentuan lebih lanjut tentang sistem elektronik yang digunakan untuk industri farmasi dan BPF ini mengacu dengan sesuai pedoman JDOP. Untuk ketentuan sistem elektronik yang digunakan apotek dan PSEF itu mencantumkan informasi dengan benar antara lain identitas apotek, nama pemilik, sarana dan APC, lokasi GPS, identitas produk.
Kemudian harus bisa menjamin akses dan keamanan penggunaan sistem sesuai otoritas pengguna, menyediakan sistem backup data secara elektronik dan dapat diakses oleh pengawas. Kemudian menyediakan fungsi pengecekan dan pencarian otomatis mengenai pemesanan, menyediakan fungsi penyampaian resep dan salinan resep elektronik. Selanjutnya menyediakan layanan informasi obat, menyediakan layanan komunikasi real-time dengan apoteker dan dapat menampilkan informasi kewajiban menyerahkan resep asli obat oleh pasien. Khusus PSEF selain memenuhi ketentuan tersebut, juga harus dapat menampilkan informasi sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam peraturan ini. Kemudian juga menyediakan fitur pengaduan pelaporan untuk setiap item obat. Misalnya dengan keterangan pelanggaran peredaran obat-obatan. Mekanisme resep untuk obat keras yaitu tahap penerimaan resep ada di pasal 8 ayat 1 dan 2. Resep yang ditulis secara elektronik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, selain ditulis secara elektronik, juga dapat dilaksanakan dengan mengunggah resep ke dalam sistem elektronik. Resep asli dan atau salinan resep jika ada diserahkan bersamaan dengan penyerahan obat. Ini ada di dalam pasal 10. Tujuannya adalah agar mendorong peran apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Jadi semata-mata untuk lebih meningkatkan peran apoteker. Untuk pelaporan diatur dalam pasal 4 ayat 5, 6, pasal 6 ayat 6 dan 7 untuk industri farmasi, PPF dan apotek paling sedikit memuat informasi nama dan alamat sarana, tanggal, bulan, dan tahun mulai penyelenggaraan peredaran obat secara daring, nama PSEF dan alamat URL website untuk khususnya apotek yang bekerja sama dengan PSEF, daftar obat yang diedarkan secara daring, data transaksi obat yang diedarkan secara daring. Kemudian pelaporan PSEF paling sedikit memuat informasi profil PSEF dan perubahannya jika ada. Profil yang dimaksud antara lain tanggal, bulan, dan tahun mulai menyelenggarakan peredaran obat secara daring dan nama serta alamat website atau URL-nya. Kemudian data apotek yang bekerja sama, data pengadaan dan penyerahan obat yang dilayani oleh apotek. Jadi di peraturan ini di lampiran sudah disertakan bentuk pelaporannya, nanti kita bisa melihat di dalam peraturan Badan POM ini. Kemudian selanjutnya mekanisme pengantaran pengiriman obat ada di pasal 9, dapat dilaksanakan secara mandiri oleh apotek atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbentuk badan hukum. Kemudian pengecualian sarana peredaran obat secara daring dilarang melalui media sosial,
daily deals, dan classified advertising. Jadi ini yang tidak diperkenankan peredarannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penyimpanan data elektronik. Seluruh data informasi transaksi elektronik yang terkait dengan kegiatan peredaran obat secara daring wajib diarsipkan dan mampu telusur paling singkat dalam batas waktu 5 tahun. Ini ada di pasal 11. Jadi kita memang harus mempunyai karena ini data elektronik, jadi juga batas waktunya juga cukup lama, maka ini harus dipikirkan bagaimana kita akan menyimpannya. Selanjutnya terkait sanksi, adapun sanksi terhadap pelaku usaha PSE dan atau PSEF yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif di pasal 32 berupa peringatan keras, rekomendasi penutupan atau pemblokiran sistem elektronik milik apotek, sistem elektronik milik industri farmasi, milik pedagang besar farmasi, kemudian milik PSE, akun media sosial, daily deals, classified advertising, dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce. Kemudian yang ketiga, keempat, rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian. Yang kelima, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan yang telah diedarkan secara daring. Tata cara mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Badan POM yang mengatur tindak lanjut hasil pengawasan yang tercantum di dalam pasal 33. Selanjutnya sebagai penutup, di ketentuan penutup pasal 34, apotek, PSEF, pelaku usaha dan atau PSE yang telah menyelenggarakan peredaran obat dan makanan secara daring sebelum berlakunya peraturan Badan POM ini harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 3 bulan sejak peraturan Badan POM ini diundangkan. Jadi peraturan Badan POM nomor 8 ini telah diundangkan pada tanggal 7 April di tahun 2020, sehingga yang belum menyesuaikan harus segera menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Sebagai penutup, Badan POM perlu kami sampaikan bahwa Badan POM mendukung kemajuan teknologi industri 4.0 dan tetap terbuka pada perkembangan teknologi digital termasuk penjualan obat secara daring dan online. Kemudian Badan POM dalam melindungi masyarakat akan menyiapkan peraturan sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi pelaku usaha maupun kepada masyarakat. Kemudian diperlukan peran serta dan sinergi antara pemerintah, Badan POM, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengawasi peredaran obat secara online yang lebih efektif.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Apoteker Linda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.